Nurul Jaku, mahasiswa PPD BK angkatan keempat tahun 2021 Universitas Pendidikan Indonesia. Sesaat lagi saya akan memberikan layanan konseling individu kepada konseli BAW kelas 11 bahasa dengan rumusan masalah kurangnya manajemen waktu dalam belajar, tidak disiplin dalam belajar, dan tidak mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan guru mata pelajaran. Dengan menggunakan pendekatan konseling behavior dengan teknik positive reinforcement dan behavior kontrak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Gimana pelajaranmu hari ini? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Tadi di kelas ngapain aja? Tadi di kelas. Ada banyak kegiatan sih Bu. Tadi ada beberapa pelajaran juga dari jam pertama sampai jam kedua. Ada kaligrafi juga Bu. Ada membuat skema-skema. Bagus ya, banyak kegiatan hari ini ya. Tapi ngomong-ngomong nih, ada baiknya kita berkenalan dulu ya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, mungkin Ananda bisa memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bintang Bu dari kelas 11 bahasa. Baik, Ibu perkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu Nurul Jaku, salah satu guru BK yang ada di sekolah ini, di SMA Negeri 3. Kalau Ibu tahu, apa sih tujuannya Nak Bintang ke ruangan ini? Ruang konseling? Ingin berkonsultasi sedikit sih Bu tentang pelajaran-pelajaran saya. Baik, sebelum kita masuk ke ruang konsultasi tadi, proses konseling ini, Kak, Ibu mau nanya dulu. Nak Bintang tahukah konseling? Pahamkah tentang konseling itu? Kalau saya sering dengar sih dari teman-teman semua, kalau ada masalah ke ruang konseling aja, cari solusi atau berkonsultasi gitu Bu. Oh iya, baik ya. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, Ibu di sini akan jelaskan sedikit apa sih itu konselingnya. Jadi konseling itu adalah interaksi antara konselor dengan konseli ya. Kemudian intinya interaksi antara dua orang ya. Kalau sendiri itu tidak terjadi proses konselingnya. Jadi adapun asas-asas dalam konseling ini yaitu Nak Bintang perlu tahu bahwa yang pertama itu asas kesukarela ya, seperti Nak Bintang lakukan saat ini. Datang sendiri ke ruang konseling, teman Ibu, walaupun sebenarnya sih mungkin Nak Bintang sudah tahu ya kalau memang Ibu cari ya. Nah, dari wali kelas masih ada laporan dari wali kelas, dari guru mapelnya ya. Tapi alhamdulillah Nak Bintang sampai Ibu panggil, sampai Ibu jemput di kelas sudah mau datang ya. Itu namanya asas kesukarela. Kemudian asas keterbukaan ya. Nah, di sini Nak Bintang kalau memang mau cari solusinya, tentu kita sama-sama mencari solusinya ya. Nak Bintang mengungkapkan masalahnya, Ibu tidak bisa mencarikan solusi kalau Nak Bintang tidak terbuka. Masih ada yang disembunyikan ya. Jadi memang harus ada keterbukaan di sini ya. Kemudian asas yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Nah, maksud dari asas kerahasiaan di sini, apapun Nak Bintang ungkapkan, apapun Nak Bintang omongkan di ruangan ini, itu hanya kita berdua yang tahu ya. Jadi keluar dari ruangan ini, nggak ada yang boleh yang tahu, kecuali kalau Nak Bintang mengatakan, seandainya nih, ternyata kasusnya nanti permasalahan Nak Bintang alami ternyata harus diketahui orang tua, Ibu akan ngomong dulu, kena izin ke Nak Bintang gimana. Kalau Nak Bintang membolehkan, maka Ibu akan ngomong. Tapi kalau tidak, ya berarti ya tidak ya. Jadi antara kita itu asasnya. Kemudian tujuan dari konseling itu sendiri yang seperti Nak Bintang tadi ketahui, bahwa kita sama-sama akan mencari solusi dari permasalahan-permasalahannya ya. Manfaatnya apa? Biar kedepannya Nak Bintang lebih terencana lagi dalam mengambil tindakan.
kira-kira bagus nggak ya menurut Nak Bintang kalau mengambil tindakan A, tindakan B ya, seperti itu. Kemudian yang berikut di sini juga Ibu akan menjelaskan peran Ibu sebagai konselor dan peran Bintang sebagai konseling. Ibu di sini berperan berusaha mencarikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang Nak Bintang yang akan kita tuntaskan hari ini ya. Namun semua itu tidak akan bisa terjadi kalau tanpa peran dari Nak Bintang sebagai konseling yang mengungkapkan semua permasalahannya, semua unek-unek yang ada dalam pikirannya. Jadi seperti itu, ya. Selain itu, di sini juga Ibu akan menyatakan waktu yang kita akan gunakan selama pertemuannya. Kita akan gunakan waktu kurang lebih 30 menit ya, Bu. Kira-kira seandainya nih dalam jangka 30 menit ternyata Nak Bintang tidak tuntas atau kita tidak menemukan solusi, mungkin kita bisa ketemu di lain waktu ya. Bukan mungkin, insya Allah Ibu siap, kita akan ketemu di lain waktu untuk mengentaskan masalah-masalah yang Nak Bintang hadapi hari ini. Gimana Nak Bintang dengan waktunya? Iya, saya bersedia dengan waktunya. Ya, jadi sepakat ya dengan waktu yang kita akan gunakan hari ini ya dalam proses konseling. Mungkin di sini Nak Bintang sudah mungkin bisa mengeluarkan unek-uneknya atau permasalahan apa sih permasalahan yang dihadapi? Ada kegagalan dalam pembelajaran dalam kelas itu, utamanya ke pelajaran matematika. Oh gitu. Kalau di bidang pelajaran yang lain gimana? Kalau ada beberapa pelajaran juga Bu, tapi yang seperti bahasa Jepang, bahasa Prancis masih bisa saya kejar Bu. Kalau yang matematika ini sudah tertinggal Bu. Oh gitu. Kira-kira tertinggalnya, maksudnya kira-kira tertinggal karena tidak mengerjakan tugas kah, atau tidak mengerjakan ulangan kah, atau gimana? Saya sudah sering mengecek Bu, tapi memang wali kelas saya, guru mapelnya itu kurang memberitahu di kelas gitu Bu. Jadi banyak juga murid-murid yang masih meninggalkan tugas gitu. Gitu. Tadi Nak Bintang sudah menjelaskannya apa sih permasalahannya, tentang kenapa sampai matematikanya banyak tertunda ya tugasnya dan banyak tidak aktifnya daripada aktifnya di proses belajar mengajar matematika ya. Baik, di sini biar lebih jelasnya mungkin Nak Bintang bisa menuliskan nih kira-kira deskripsi atau mengidentifikasi permasalahannya. Mengidentifikasi permasalahan saya di pelajaran. Iya, saya tulis semua di sini. Yang di rumah-rumah juga kamu pokoknya hal-hal apa yang menyebabkan kamu tidak mengerjakan sampai menunda-nunda mengerjakan tugas matematikanya tadi. Ya, selain game online tadi. Di luar dari game online. Ya. Sudah. Jadi kita sama-sama lihat ya, Nak Bintang. Nah, di sini terlihat nih, ternyata Nak Bintang kenapa sering menunda-nunda mengerjakan tugas. Selain ini ternyata Nak Bintang betul-betul ini ya, banyak waktunya main di game online ya, sehingga waktunya tidak termanage dengan baik ya. Lebih banyak nongkrong sama teman ya, sehingga terjadi penunda-nundaan terhadap mengerjakan tugas matematika ya, dan tidak aktif. Di sini Bu lihat Nak Bintang menuliskan bahwa tidak aktif dalam proses belajar matematika, dan memang Nak Bintang kayaknya merasa bahwa tidak bisa di bidang matematika ya. Iya begitu. Nah, seperti itu ya. Jadi berarti bukan bahwa ini ya sudah sangat jelas ya bahwa ini dari diri Nak Bintang ya, bukan dari luar ya.
Bukan bahwa maksudnya bukan dari luar diri nak bintang sampai terjadi penundaan seperti itu, ya seperti itu. Baik, kita akan mencari solusinya ya bersama-sama ya, seperti tadi aku bilang. Ini akan kita tuntaskan. Yang penting nak bintang ikut berperan penting juga ya, seperti itu. Baik, sebelum kita lanjut, nak bintang untuk merilekskan dirinya, silakan minum dulu nak. Biar lebih rileks ya, silakan. Makasih Bu. Ya. Kalau boleh tahu lebih spesifik nih, kenapa kira-kira bisa terjadi sampai ketinggalan informasi atau sampai ketinggalan tentang tugasnya, mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas? Saya jarang buka WA sih Bu, karena saya lebih terfokus ke game. Karena di teman-teman saya banyak yang ngajakin pada jam-jam tertentu, terutama jam belajar Bu. Temannya ini teman kelas kah, teman di luar sekolah kah, atau teman bermain kah di lingkungan rumah? Teman-teman di lingkungan rumah, di luar sekolah. Di lingkungan rumah, di luar sekolah. Orang ibunya tahu? Biasanya nanya sih Bu, tugasnya sudah selesai atau belum. Saya bilang sudah, padahal masih ada yang tertinggal. Kira-kira nih, kalau orang tuanya tahu, kira-kira gimana? Marah Ibu. Loh, bukannya ini Bintang, kemarin kan kalau tidak salah, HP-nya kan disimpan di sekolah ya? Iya, Ditukar dengan tab milik sekolah, agar supaya Bintang lebih fokus dalam belajar. Apalagi ini tidak lama lagi kan kalian akan ujian. Kasihan kalau jangan sampai nih gara-gara matematika nih. iya Bu. Biasanya sih saya kalau misalnya tablet itu saya taruh di rumah, di meja. Kalau misalnya saya diajak main game sama teman-teman, saya biasanya pakai HP teman. Oh, HP teman, dibolehkan sama temennya. Karena mungkin saya kayak saya ini bisa main, jadi dipinjemin aja akunnya, gamenya, nanti saya mainin kayak gitu. Oh, seperti itu. Nah, gini nak, seandainya nih ya, ini terjadi terus. Ini kan matematika ya, kalau yang lainnya alhamdulillah tercover ya. Nah, seandainya ini terjadi terus pada dirimu, kamu bohong orang tua, kan termasuk bohong orang tua ya, karena tab disimpan di meja, di dalam rumah, di dalam kamar, ternyata kamu pakai HP temanmu. Nah, ibu hanya mengandai tapi jangan sampai terjadi ya. Seandainya nih, yang pertama ya, kemungkinan pertama, seandainya pada saat kamu menggunakan HP temanmu ternyata rusak, pada saat kamu yang pakai, kan, ternyata rusak. Nah, bagaimana seandainya nih temanmu nggak terima HP-nya rusak? Yang pertama. Yang kedua kan otomatis kamu berbohong dong sama orang tua ya. Nggak Bintang kan? Karena menyatakan, iya Bu, sudah selesai tugasku, tapi ternyata masih ada yang tidak terselesaikan. Nah, kira-kira bisa nggak bayangkan bagaimana kecewanya orang tua anak Bintang terhadap Bintang? Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, risiko yang paling berat. Kira-kira gimana kalau ini terjadi terus sampai matematika tidak selesai, sementara kamu sudah kurang lebih seminggu lagi lah ya, sepekan lagi lah ya, sepekan atau beberapa hari lah, 8 hari lagi ya kalian akan ujian. Kira-kira gimana risiko yang akan kamu hadapi? Coba bayangkan dulu. Kalau dari persyaratan sekolah kan Bu, kalau ada nilai tidak tuntas, itu kemungkinan tidak naik kelas. Jadi kurang lebih pasti risikonya tidak naik kelas. Risikonya. Kamu tidak memikirkan ke yang poin pertama tadi yang ibu, seandainya HP teman itu rusak gimana? Pasti akan dilaporkan ke orang tua Bu, pasti orang tua saya juga marah Bu.
karena HP saya sudah disita di sekolah, nanti saya tetap melanggar untuk pakai HP teman. Iya, karena gak fokus kan belajarnya. Nah, dengan keadaan seperti ini Nak Bintang ini sudah sedikit bisa ini menceritakan bahwa pasti resiko terberat ya, pasti saya tidak ada kelas karena ada mata pelajaran yang tidak tuntas ya. Bahkan saya tahu Ibu kalau beberapa mata pelajaran di jurusan itu kalau tidak beberapa tugas tidak diikuti atau tidak dikumpulkan maka tidak diizinkan untuk ikut ujian pas ya, penilaian akhir semester seperti itu ya. Nah, kemudian pasti kecewa dong orang tuamu seandainya rusak HP terus melapor ke orang tuamu untuk minta ganti. Ya Bu, pasti marah. Pasti kecewa kan? Nah, kamu bisa bayangkan nggak itu rasa kecewa orang tua terhadap dirinya? Ya Bu, pasti menyedihkan sekali sih. Nah, oke, Mbak Bintang kan sudah terbuka nih, sudah Ibu sempat apresiasi ya, kamu sudah mau terbuka. Nah, kira-kira nih dari permasalahan-permasalahan yang kamu paparkan, karena main game, akhirnya menunda-nunda waktu, terus membohongi orang tua, terus tidak jujur pada diri sendiri juga ya, pastinya. Kira-kira tindakan apa yang Nak Bintang akan lakukan untuk mengangkat dirinya dari hal yang negatif seperti ini? Mungkin lebih sering di rumah Bu yang pertama, karena kan saya sih keluar karena kangen teman. Jadi lebih sering di rumah aja, lebih sering buka grup, lebih sering cari info tentang pelajaran-pelajaran barunya, lebih jujur ke orang tua juga. Jadi tindakan itu ya bahwa Bintang mau ambil ya. Jadi Nak Bintang sudah tahu sendiri kan solusinya apa ya? Ya. Dengan tindakan-tindakannya yang kemarin dan harapan Ibu nantinya Nak Bintang setelah dari sini, dari ruang BK, Nak Bintang menjadi diri sendiri ya. Artinya gini, Nak Bintang komitmen dengan apa yang Nak Bintang ungkapkan tadi bahwa lebih sering di rumah ya, lebih rajin lagi buka-buka grup, cari-cari informasi, mana tahu ada materi-materi baru yang dikirimkan di bagian mana sih kalian tugasnya tuh? Di Google Classroom. Di Google Classroom ya. Jadi lebih rajin lagi ya seperti itu ya. Nah, jadi itu langkah yang Anak Bintang ambil nanti bahwa lebih rajin buka-buka grup, lebih banyak tinggal di dalam rumah. Ya, mungkin nanti saya lebih aktif di grup sih Bu, karena saya kan kemarin salahannya di situ. Gitu ya, ketinggalan informasi dari temannya ya. Baik, gimana setelah tadi kita hampir beberapa menit ngobrol-ngobrol ya tentang bagaimana Nak Bintang mengungkapkan permasalahannya, bagaimana tadi kita sudah mendapatkan solusinya ya dari Nak Bintang sendiri. Nah sekarang nih gimana perasaannya Nak Bintang setelah nih sudah mengeluarkan semua unek-uneknya, sudah ibaratnya gimana ya, sudah semua lepas lah ya, gimana perasaan hari ini? Saya lebih lega sih Bu, karena kan sebelumnya teman-teman bilang nanti kalau di ruang BK tuh nanti sambil dimarah-marahin gitu ya. Saya takut awalnya Bu, tapi sambil cerita ngobrol sama ibu tadi, curhat-curhat sama ibu itu jadi lebih santai Bu, ternyata seperti ini. Ya. Jadi besok-besok Nak Bintang kalau memang ada permasalahan nggak apa-apa, ketemu ibu lagi ya, kan sudah tahu tuh ya gimana sih proses konselingnya. Baik, sebelum kita mengakhiri, ibu di sini memberikan ini untuk meyakinkan ibu nih. Ini adalah behavior contract ya. Ini ada polpen tadi. Behavior contract. Di sini kita akan melihat perubahan perilaku pada Nak Bintang. Misalnya yang seperti Nak Bintang tadi, bagaimana Nak Bintang memanage waktunya dengan baik. Ya, poin 1. Kemudian rajin mengerjakan tugas ya, khususnya matematika.
kemudian apa lagi, lebih aktif lagi ya, seperti yang tadi lebih aktif lagi mengecek WA group dan GC-nya atau Google Classroom-nya ya. Jadi di sini seperti itu ya. Jadi Bu, ini nanti saya kasih itu setiap satu minggu sekali atau bagaimana? Nanti setelah Nak Bintang merasa ada perubahan, Nak Bintang bisa mengisi, mencentang, oh ini saya berubah di sini, ada peningkatan. Misalnya nih, Nak Bintang sudah mengumpulkan tugas. Nah, tulis mengumpulkan tugas matematika atau mata pelajaran yang lain pada tanggal berapa dan hari apa. Ya, saya tulis keseharian saya kurang lebih di sini. Iya, nah ya, jadi Ibu bisa melihat ya. Ini terus ada lagi, ini Nak Bintang bisa ngasih nanti setelah pulang sekolah atau besok-besok ya. Ini Nak Bintang menilai Ibu ya. Bagaimana Ibu, ini ada poin-poinnya, item-itemnya ya, ada beberapa item. Nak Bintang memberikan sejujur-jujurnya penilaian ke Ibu, bagaimana Ibu menerima Nak Bintang selama terjadi proses konseling di sini ya. Kalau yang kedua ini Bu dikasih ke ibunya apa? Bisa nanti setelah pulang sekolah, atau bisa besok, atau bisa nanti bersamaan dengan ini. Nah, maksudnya apa Nak Bintang? Jadi biar kedepannya Ibu bisa memperbaiki diri atau bisa mengoreksi diri lagi agar Ibu bisa memberikan pelayanan lebih baik lagi ke teman-teman Nak Bintang ya, ke peserta didik yang lain. Sebelum ini berakhir ya, Ibu yakin kamu pasti bisa ya, kamu pasti bisa untuk mengerjakan tugas matematikanya, dan Ibu yakin bisa bahwa kamu bisa mengejar ya. Masih ada waktu 1 minggu 8 hari lagi ya kalian ujiannya. Masih ada waktu untuk mengumpulkan nilai, memperbaiki nilai atau mengumpulkan tugas-tugas di GC. Seperti itu, Ibu yakin kamu pasti bisa. Terima kasih Bu sudah menyemangati saya, sudah bantu saya untuk menuliskan semua, mengeluarkan apa yang saya ingin ngomongkan kemarin. Saya sempat takut Bu untuk kesini karena dari teman-teman tuh sudah banyak yang bilang katanya kalau di ruang PK itu nanti dimarahin kayak gitu Bu. Buktinya Ibu udah marah-marah kah? Tidak. Jadi saya lebih nyaman untuk sekarang. Ya sudah, jadi sudah tahu Ibu ya. Jadi besok-besok kalau memang ada permasalahan apa aja lagi bisa ya datang ke sini, walaupun tidak perlu dipanggil lagi ya. Dan jangan sampai dipanggil lagi atau ditunggu lagi sama wali kelasnya ya, karena tidak mengumpulkan tugas Nak ya. Ibu yakin kamu pasti bisa kok ya. Bu, maaf karena waktunya saya sudah harus ke sekolah, saya permisi Bu. Silakan. Terima kasih Bu Ya. atas waktunya. Ya. Bawa minumnya. Oh iya Bu, maaf. Ya silakan.